Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Diawan Cahyadi dengan NPM L1D019059. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Dan yang pertama, kita akan mengestimasi regresi linier sederhana. Dan di sini saya menggunakan contoh variabel luas lahan. Untuk hipotesis deskriptifnya, yaitu diduga terdapat pengaruh luas lahan secara parsial terhadap produksi padi. Untuk hipotesis statistiknya, T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0 tolak H1, artinya luas lahan tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0 terima H1, artinya luas lahan berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Dan di sini kita langsung saja ke aplikasi sajaannya. Dan di sini ada kolom editor dan kolom saja. Nah, selanjutnya kita ketik untuk instruksi untuk mengestimasi regresi linier sederhana. Saya sudah membuatnya di aplikasi Word. Maka kita langsung copy saja. Di sini untuk yang file 33C user Lenovo dokumen ekonometrika tugas praktikum underscore Ganis Diawan Cahyadi. Ini merupakan tempat di mana aplikasi file div itu berada. Dan ini sampel 1-87. Ini merupakan sampelnya ada berapa? Di sini sampelnya ada 87, maka di sini sampel 1 sampai 87. Di sini untuk untuk memerintahkan pada Zazam untuk membaca observasi pada data dengan memberikan label masing-masing vektor data Anda, yakni pengamatan, luas lahan, bibit, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida dan produksi, dan seterusnya. Sekarang kita langsung saja untuk mengestimasinya dengan cara mengklik run. Dan di sini jika di sini sudah benar, jika muncul seperti ini, maka itu sudah benar. Di sini beta hat-nya 1504.110 dan 2503.033. Untuk sterornya 106, 0401 dan 2643417. Di sini kita akan copy angka ini ke Microsoft Excel. Nah, di sini sudah tertulis untuk beta dan standar errornya. Dan untuk mencari T hitung, maka dengan cara beta dibagi standar error. Nah, di sini sudah dapat T hitung untuk variabel luas lahan, yaitu 9468,93. Maka T tabelnya di sini itu tabel ada degrees of freedom, two-tail test, one-tail test, dan significance level. Nah, di sini kita menggunakan two-tail test karena hipotesis deskriptif kita yaitu
diduga tidak terdapat pengaruh luas lahan secara parsial terhadap produksi padi. Jadi to test, saya sebagai peneliti menggunakan di 5%. Untuk degrees of freedom-nya itu di angka 85. Nah, kita hanya berfokus di 5% saja di tabel ini. Dan maka kita cari 85. Tabel 85 yaitu 1.983. Nah, bisa dilihat di sini T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Maka tolak H0 terima H1, artinya luas lahan berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Nah, untuk regresi linear sederhana itu. Sebelum ke regresi linear berganda, kita save hasil dari estimasi regresi linear sederhana ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke regresi linear berganda. Ini regresi linear berganda ini kita hanya mengubah di sini. Jadi X2T X3T X4T dan untuk di sini itu 81. Karena kita cari dulu DF nya, yaitu 87 dikurang 5 dikurang 1, maka hasilnya 81. Nah, kita langsung saja untuk mengestimasinya. Nah, di sini jika ini maka itu sudah benar. Nah, di peta H ini ada 6 hasil. Kita langsung untuk mengkopinya ke Excel. Selanjutnya yaitu hitungnya sama seperti tadi, beta dibagi tanda error. Di sini untuk hitungnya untuk luas lahan yaitu 5396817, untuk bibit 7112561. Selanjutnya untuk pupuk 0489567, untuk tenaga kerja 078748109, dan pestisida minus 0,43749. Sekarang kita mencari tabelnya. Nah, di sini sama seperti tadi. Sekarang kita cari untuk DF-nya yaitu 81. Tabel 81 yaitu
9897. Maka untuk luas lahan yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 terima H1, artinya luas lahan berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Dan untuk bibit, T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1, artinya bibit berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Untuk pupuk yaitu T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0 tolak H1, artinya pupuk tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Selanjutnya yaitu tenaga kerja, T hitungnya kurang dari T tabel, maka terima H0 tolak H1, artinya tenaga kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Dan untuk pestisida, T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 tolak H1, artinya pestisida tidak berpengaruh secara parsial terhadap produksi padi. Jadi yang T tabel, T hitung lebih besar dari T tabel hanya di luas lahan dan bibit, dan yang lainnya itu T hitung kurang dari T tabel. Nah, setelah ini kita simpan juga seperti tadi. Jadi itu cara mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Selanjutnya yaitu LKP 3 yang telah saya isi. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.